Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua di rumah? Semoga tetap sehat ya, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 4 tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hari ini kita akan membahas materi tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia serta pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah daratan atau perairan. Untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, pemerintah mengolahnya dalam aktivitas ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Beragam sumber daya yang ada mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, berikut beberapa kegiatan sumber daya alam yang berada di wilayah daratan serta perairan. Di wilayah daratan sendiri ada pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan, pertanian, serta sumber daya alam hasil hutan. Peternakan dan penangkaran, contohnya ada daging sapi, daging ayam untuk dijadikan bahan makanan, yaitu bisa dikonsumsi. Susu sapi untuk dijadikan minuman, serta kulitnya bisa dijadikan sebagai bahan pakaian. Ada sumber daya alam hasil pertanian dan perkebunan, contohnya ada padi, sayuran, serta buah-buahan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan. Karet untuk dijadikan bahan industri dan bunga untuk dijadikan bahan hiasan, ya, untuk memperhias atau mempercantik ruangan. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan sumber daya alam hasil hutan. Contohnya ada kayu jati bisa dijadikan bahan mebel, kemudian bubur kayunya untuk dijadikan kertas serta rotan bisa dijadikan bahan hiasan. Dan getahnya untuk dijadikan bahan parfum atau bahan kosmetik. Di wilayah perairan sendiri ada sumber daya alam wilayah perairan yang berada di daratan meliputi sungai, waduk, serta danau. Contohnya, kegiatan perairan darat antara lain ikan dijadikan bahan makanan, air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, serta aliran sungainya sebagai jalur transportasi antar desa, dan air terjun dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, sumber daya alam sendiri yang berlimpah dan bervariasi mempengaruhi mata pencaharian yang ada di masyarakat. Nah, berikut mata pencaharian yang ada di masyarakat sesuai wilayahnya. Pertama, ada mata pencaharian di daratan rendah, yaitu petani. Sebagai bagian besar petani di Indonesia yaitu petani padi yang bercocok tanam di dataran rendah. Nah, ada lagi petani jagung, bayam, cabai, dan tomat. Kegiatan petani ini termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Kemudian ada pedagang. Nah, banyak terdapat di dataran rendah, misalnya ada pedagang pakaian, makanan, serta minuman, dan bahan bangunan. Ada pedagang kaki lima hingga pedagang besar. Kegiatan para pedagang ini termasuk kegiatan distribusi. Yang ketiga, ada perajin. Nah, para perajin mebel juga banyak terdapat di dataran rendah.
Biasanya mereka mengolah hasil hutan dari daerah sekitar atau mendatangkannya dari luar kota. Barang-barang yang dihasilkan oleh para perajin diantaranya ada lemari, kursi, tempat tidur, meja, serta hiasan, yaitu berupa patung, asbak, gantungan kucir, serta bingkai foto. Yang kedua, mata pencaharian di dataran tinggi. Ada peternak. Nah, peternak hewan terdapat di dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Contohnya ada peternak susu sapi. Kemudian kuda, ayam, dan domba. Nah, para peternak biasanya menjual hasil ternaknya kepada pengelola hasil peternakan. Misalnya susu, telur, dan daging dijual ke pedagang bahan makanan. Kulit sapi dan rambut domba dijual ke pembuat pakaian dan aksesori. Yang kedua, ada petani kebun, yaitu seperti teh, cengkih, dan pala banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena tanaman tersebut cocok ditanam di daerah yang sejuk. Hasil kebun tersebut kemudian didistribusikan kepada pengelola hasil perkebunan. Misalnya, teh dijual ke pembuat bahan minuman dan pala dijual ke pedagang bahan makanan. Yang ketiga, ada mata pencaharian di perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Mata pencaharian yang banyak terdapat di perkotaan biasanya non-agraris seperti pekerja swasta, pegawai pemerintah, atau wira swasta. Nah, contoh di sini ada beberapa gambar mata pencaharian masyarakat. Ada petani padi, petani sayuran, ada perajin, serta pegawai yang ada di perkotaan ya. Banyak macam-macamnya di dataran rendah serta yang ada di dataran tinggi. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan tetap menjaga jarak ketika berpergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.